Rasa kehilangan. Kehilangan adalah bagian dari hidup. Dan justru karena ia datang tak diundang, mengguncang hati, lalu pergi tanpa jawaban, ia mengajarkan sesuatu yang tidak bisa kita pelajari dari kemenangan atau keberuntungan, bahwa segala sesuatu bersifat fana. Bagi seorang Stoik, kehilangan bukan akhir. Ia adalah panggilan untuk menata ulang cara kita memandang dunia, bukan dari lensa kepemilikan, tapi dari pemahaman bahwa tak ada satupun yang benar-benar milik kita. Tidak orang tua, tidak pasangan, tidak anak, tidak jabatan, tidak kesehatan, tidak bahkan tubuh ini. Semuanya titipan, dan setiap titipan pasti kembali. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, You could leave life right now. Let that determine what you do, say, and think. Kita tidak pernah tahu kapan sesuatu akan hilang. Tapi kita tahu bahwa semuanya pasti akan hilang pada waktunya. Dan di sanalah keikhlasan diuji. Ketika kita dituntut untuk melepaskan, bukan dengan menggertakkan gigi, tapi dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Kehilangan dalam pandangan Stoik. Dalam Stoikisme, segala hal dibagi dua. Hal-hal yang berada di bawah kendali kita, pikiran, niat, sikap, keputusan. Hal-hal yang di luar kendali kita, tubuh, harta, kesehatan, pendapat orang, dan juga kehilangan. Kita tidak bisa mengatur kapan seseorang meninggalkan kita. Kita tidak bisa menghindari kematian, perpisahan, atau bahkan pengkhianatan. Tapi kita bisa mengatur cara kita menghadapinya. Seneca menulis, tidak ada yang lebih bodoh daripada menangisi hal yang tak bisa dihindari. Itu bukan berarti kita tidak boleh sedih. Tapi kesedihan bukan alasan untuk kehilangan kebijaksanaan. Air mata adalah manusiawi, tapi kita tidak boleh tenggelam di dalamnya. Seorang Stoik tetap merasakan duka, tapi ia tidak diperbudak olehnya. Ia merasakan kehilangan, dan menerima bahwa itu adalah bagian dari takdir. Kebanyakan dari kita melihat kehilangan sebagai sesuatu yang buruk, bahkan seperti hukuman. Tapi Stoikisme mengajarkan bahwa tak ada hal yang baik atau buruk di luar diri kita. Yang ada hanyalah interpretasi kita terhadapnya. Ia adalah kenyataan. Dan kenyataan tidak bisa dilawan, hanya bisa diterima dan disikapi dengan kebajikan. Seperti badai yang datang di tengah lautan, kita bisa mengutuk ombak, atau kita bisa menyesuaikan layar dan tetap berlayar. Epictetus berkata, Don't demand that things happen as you wish, but wish that they happen as they do, and you will go on well. Dengan kata lain, jangan berharap kenyataan mengikuti keinginanmu, tapi latihlah dirimu untuk mencintai kenyataan, dan kamu akan tenang. Cinta dan kehilangan. Salah satu bentuk kehilangan yang paling dalam adalah kehilangan seseorang yang kita cintai. Tapi cinta dalam pandangan Stoik bukanlah keterikatan, melainkan penghargaan. Saat kita mencintai seseorang, kita tahu bahwa mereka bisa pergi kapan saja. Maka kita mencintai mereka dengan kesadaran penuh akan kefanaan itu. Kita menghargai setiap waktu bersama mereka. Dan ketika waktu itu selesai, kita tidak memberontak. Kita berterima kasih. Seneca menulis tentang kehilangan anaknya. He was lent to me, not given. Dan ketika yang dipinjamkan itu diambil kembali, kita tidak mencaci kehidupan. Kita hanya menunduk hormat dan berkata, terima kasih karena pernah meminjamkan. Melepaskan dengan kesadaran. Melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Menerima bahwa segala yang datang ke hidup kita adalah milik waktu, bukan milik kita. Banyak orang mencoba bertahan pada yang sudah tiada, baik itu orang, masa lalu, atau harapan yang hancur. Tapi dalam pandangan Stoik, menggenggam sesuatu yang tak lagi ada hanya akan membawa penderitaan. Sumber derita bukan pada hilangnya sesuatu, tapi pada keengganan kita untuk menerima bahwa itu telah pergi. Semakin keras kamu menggenggam, semakin cepat air itu mengalir keluar. Tapi jika kamu biarkan tanganmu terbuka, air tetap mengalir, tapi kamu tak merasa kehilangannya dengan perlawanan. Itulah sikap Stoik terhadap kehilangan. Membuka tangan, bukan menggenggamnya dengan putus asa. Duka boleh ada, tapi jangan berdiam di sana. Filsuf Stoik tidak menolak duka, tapi mereka tidak tinggal di dalamnya terlalu lama. Marcus Aurelius menulis, Choose not to be harmed, and you won't feel harmed. Don't feel harmed, and you haven't been. Artinya, kita punya pilihan.
untuk membiarkan kehilangan meracuni pikiran, atau untuk mengubahnya menjadi tempat pertumbuhan. Duka boleh hadir, tapi jangan biarkan ia membangun rumah di dalam jiwamu. Jadikan ia tamu yang datang, diajak bicara, lalu dilepas dengan hormat. Ikhlas adalah saat kamu bisa berkata pada rasa sakitmu, "Aku tahu kamu ada. Aku tidak akan melawanmu. Tapi aku juga tidak akan membiarkanmu mengikatku selamanya." Mengingat tanpa terseret. Boleh mengingat, tapi jangan terseret. Kehilangan bukan alasan untuk menyiksa diri dengan kenangan yang tak bisa diulang. Kenangan adalah penanda bahwa sesuatu pernah indah, bukan alasan untuk menolak kenyataan hari ini. Bagi Stoik, waktu sekarang adalah satu-satunya waktu yang nyata. Masa lalu sudah pergi. Masa depan belum tentu datang. Maka berdamailah dengan apa yang telah hilang, dan berfokuslah pada apa yang masih bisa dilakukan sekarang, hari ini. Kehilangan orang tua, ingat kebaikannya, dan hiduplah dengan nilai-nilai yang ia tanamkan. Kehilangan pasangan, bersyukurlah pernah mengenal cinta, dan teruskan hidup dengan kebijaksanaan cinta itu. Kehilangan mimpi, bangun mimpi baru. Hidup tidak pernah berhenti di satu pintu. Mengembalikan diri ke alam. Alam tidak pernah menjanjikan bahwa apapun akan kekal. Alam hanya menjanjikan bahwa semua akan berubah. Lahir, tumbuh, hilang. Itulah hukum kehidupan. Seorang Stoik tidak melawan hukum alam. Ia hidup selaras dengannya. Dan dalam setiap kehilangan, ia kembali mengingat bahwa dirinya pun adalah bagian dari alam. Ia tidak lebih besar dari alam. Maka ia tak berhak memaksa semesta untuk berhenti berubah. Ketika seseorang pergi, ketika sesuatu lepas, kita bisa berkata, "Ini adalah bagian dari perjalanan hidup. Aku tidak bisa menahannya, tapi aku bisa menerimanya. Dan dari penerimaan ini, aku akan tumbuh." Kebebasan dari keterikatan. Kehilangan menjadi menyakitkan karena kita terikat. Seorang Stoik belajar membebaskan dirinya dari keterikatan. Ia bisa mencintai tanpa memiliki. Ia bisa berjuang tanpa mengklaim hasil. Ia bisa kehilangan tanpa kehilangan dirinya. Ikhlas, dalam kebijaksanaan Stoik, bukan sekadar rela, tapi kebebasan. Bebas dari perbudakan pada apa yang telah pergi. Bebas untuk tetap menjadi manusia yang utuh, meskipun hidup tak lagi sama. Ketika semua telah pergi, diri sendiri harus tetap ada. Ketika semua telah pergi, orang-orang, peran, harapan, bahkan kekuatan, maka hanya satu yang harus tetap ada, diri sendiri. Diri yang utuh, sadar, dan tenang. Yang tidak hancur oleh kehilangan. Karena tahu bahwa keberadaan kita bukan bergantung pada apa yang kita miliki, tapi pada siapa kita sebenarnya. Filsafat Stoik adalah latihan untuk itu, menjadikan diri sendiri kokoh, meski dunia runtuh. Ikhlas, bukan karena kita lemah, tapi karena kita paham bahwa yang abadi bukanlah apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita hidup. Jadi jika kamu sedang kehilangan, ambil napas dalam. Katakan dalam hati, "Aku kehilangan. Tapi aku tidak hancur. Aku menerima, dan aku akan tetap berjalan." Karena dalam kehilangan, terkandung kebijaksanaan. Dan di balik kebijaksanaan, terdapat ketenangan yang tak bisa direnggut oleh apapun. Terima kasih telah berjalan bersama saya. Jika kamu mendengarkannya sampai akhir, mungkin kamu sedang berada dalam fase kehilangan, atau baru saja melewatinya. Dan untuk itu, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Kehilangan memang menyakitkan. Ia datang tanpa aba-aba, merenggut sesuatu yang kita sayangi, meninggalkan ruang kosong yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tapi kamu tetap di sini. Kamu masih mendengarkan. Masih bernapas. Itu tandanya, kamu masih punya kendali. Masih bisa memilih. Pilihlah untuk tetap hidup sepenuhnya, walau ada bagian yang telah hilang. Pilihlah untuk tetap lembut, walau dunia sempat mengerasimu. Dan pilihlah untuk ikhlas, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu ingin bebas. Jangan lupa, kamu tidak sendiri dalam rasa sakit ini. Tapi kamu juga tidak harus selamanya terjebak di dalamnya. Hari ini, kamu boleh menangis. Tapi jangan lupa, besok kamu juga berhak tersenyum. Semoga narasi ini bisa menjadi pelita kecil dalam perjalananmu. Dan bila saatnya tiba untuk melepaskan,
Lepaskanlah dengan kepala tegak, hati tenang, dan jiwa yang tetap mencintai hidup sepenuhnya. Terima kasih telah mendengarkan. Tetap kuat, tetap ikhlas, tetap manusia.